Sekarang kita akan bahas tentang paduan nikel, ya. Baik, di sini adalah paduan nikel atau nickel alloys, ya. Apa sih yang dimaksud dengan paduan nikel? Jadi nikel ini merupakan logam non-ferrous atau non-Fe yang banyak digunakan sebagai unsur paduan karena nikel ini memiliki sifat ketahanan korosinya tinggi, kemudian juga dia stabil pada suhu tinggi, serta kekuatan mekanik yang baik. Paduan nikel ini banyak diaplikasikan pada lingkungan ekstrim, di mana kondisi ekstrim yang diaplikasikan itu adalah pada kondisi suhu tinggi, tekanan tinggi, dan media korosif. Ini adalah karakteristik dasar dari nikel. Jadi sifat dasar nikel murni ini dia punya struktur kristal, ya. Jadi struktur kristalnya dia merupakan phase center kubik, jadi dia berupa kubik, ya. Kemudian phase berarti di antar mukanya itu dia ada atomnya, di setiap pojokannya juga ada atomnya. Jadi dia masuk phase center kubik atau yang disebut dengan RCC. Kemudian titik lelehnya kurang lebih adalah 1455 derajat Celcius. Kemudian ketahanan oksida dan korosinya sangat baik. Dia punya sifat keuletan yang tinggi, kemudian stabil pada temperatur tinggi. Dari sifat tersebut, ada satu material yang terkenal dalam pengembangan paduan nikel ini, yaitu sebagai logam dasar dari superalloy. Ya. Kemudian konsep paduan nikel ini adalah paduan nikel ini tetap yang disebut dengan paduan berarti ada unsur yang kita tambahkan, ya. Jadi unsur yang kita tambahkan ini diantaranya ada kromium, ya, atau Cr. Nah, kromium ini dia mempunyai apa maksudnya itu punya efek, ya, mempunyai akibat dengan tambahan kromium ini dia punya ketahanan oksidasi dan korosi. Makanya kenapa paduan nikel ini dia tahan oksidasi dan korosi karena dia ada tambahan kromium atau krom. Kemudian ada besi atau Fe. Ini tujuannya sebetulnya untuk menurunkan biaya, kemudian untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian ada molibden atau Mo. Nah, penambahan molibden ini dia lebih ke ketahanan korosi, terutama jenis korosi celah dan piting. Kemudian ada kobalt juga di dalam paduan nikel. Nah, ini untuk meningkatkan kekuatan pada suhu tinggi. Kemudian di dalam nikel juga ada unsur aluminium dan titanium. Nah, ini bermanfaat dalam proses penguatan presipitasi. Ya, gitu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan di sini masuk di klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi paduan nikel ini kita membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berdasarkan komposisi, kemudian yang kedua berdasarkan fungsi dari paduan tersebut. Kalau berdasarkan komposisi, maka paduan nikel ini terbagi atas ada yang dimaksud dalam paduan NiCu, ya. Kemudian ada nikel tambah krom, kemudian ada NiCrFe, kemudian ada NiCr dan Mo, kemudian ada yang disebut dengan superalloy berbasis nikel. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, maka ada paduan tahan korosi, kemudian paduan tahan panas, dan superalloy suhu tinggi. Ini adalah contoh dari jenis paduan nikel dengan karakteristiknya. Di sini ada jenis paduannya tadi adalah jenis paduan di mana terdiri dari paduan nikel dan Cu, sehingga di sini komposisi utamanya adalah
adanya nikel dan Cu. Nah, di sini paduan ini dia punya karakteristik utamanya dia tahan korosi terhadap kondisi air laut. Kemudian ada paduan nikel krom, di mana komposisi utamanya dia terdiri dari kandungan nikel dengan krom. Dia tahan oksidasi pada suhu tinggi. Kemudian ada nikel, krom, dan Fe. Komposisi utamanya ada nikel, krom, dan Fe. Nah, ini karakteristik utamanya dia kuat dan tahan panas. Kemudian ada nikel, krom ditambah molibden. Nah, ini dia lebih karakteristik utamanya untuk korosi, tetapi korosi pitting dan celah. Kemudian jenis paduan yang terakhir adalah super alloy nickel. Nah, untuk super alloy nickel ini komposisi utamanya dia ada nikel, ada krom, kemudian ada aluminium dan titanium. Nah, dia mempunyai karakteristik utama kuat pada suhu di atas 700 derajat Celcius. Nah, untuk super alloy berbasis nikel ini dia memang dirancang untuk bekerja pada suhu sangat tinggi dengan tegangan yang besar. Nah, mekanisme penguatan daripada super alloy berbasis nikel ini dia melalui suatu proses yang disebut dengan solid solution strengthening, yaitu dia melalui proses heat treatment. Kemudian setelah itu terjadinya precipitation strengthening di mana dia terdiri dari fasa ya, fasa gamma. Kemudian dia akan membentuk presipitat Ni3Al titanium. Kemudian selain adanya solid solution strengthening, precipitation strengthening, mekanisme penguatannya juga melalui grain boundary strengthening. Karakteristik utamanya adalah dia kuat, tinggi pada suhu kondisi temperatur tinggi. Kemudian tahan creep, karena creep ini terjadi pada kondisi temperatur tinggi. Kemudian juga dia tahan oksidasi dan korosi dan stabil secara mikrostruktur. Sifat mekanik dan fisiknya untuk sifat kekuatan tariknya ini sebesar 600 sampai 1400 megapascal. Kemudian modulus elastisitasnya sekitar 200 gigapascal. Ketahanan creepnya sangat tinggi, ketahanan oksidasinya juga cukup baik. Temperatur kerjanya hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah tahan suhu tinggi, tahan korosi ekstrim, umur pakainya panjang, stabil secara struktur, tapi punya kekurangan yaitu adanya harganya mahal, sulit dikerjakan yaitu mesin ability-nya rendah dan proses manufakturnya kompleks. Nah, ini kita menjelaskan satu persatu dari tadi komposisi atau klasifikasi paduan nikel. Jadi klasifikasi daripada paduan nikel tadi berdasarkan komposisinya. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama adalah paduan nikel Cu. Nah, untuk paduan nikel Cu ini komposisi secara umum tadi paduan utamanya nikel dan Cu atau tembaga. Nah, nikelnya itu kurang lebih dia kandungannya adalah sebesar 60-70%. Kemudian tembaganya kurang lebih 30-40%. Kemudian selain ada sebagai komposisi utama dari paduan ini yaitu nikel dan tembaga, ada unsur minor juga di sini, tapi dalam jumlah kecil yaitu ada unsur Fe, Mn, dan Si. Karakteristik utamanya adalah dia ketahanan korosinya sangat baik, terutama di kondisi air laut dan lingkungan asam netral. Kemudian tahan terhadap korosi galvanik, stabil pada suhu sedang, keuletan dan ketaguhannya tinggi. Nah, untuk mekanisme penguatannya dia melalui satu proses yang disebut dengan solid solution strengthening. Yaitu karena di sini ada Ni dan Cu, maka dia memiliki struktur kristal FCC yang kompatibel. Jadi dia saling menggantikan ya paduannya di mana dia larut pada sempurna. Kemudian sifat mekaniknya, kekuatan tariknya di 480 sampai 620 megapascal, elongationnya 30 sampai 45%, ketahanan impactnya juga cukup baik. Aplikasinya untuk apa? Karena dia tahan di kondisi air laut,
banyak digunakan untuk komponen-komponen dalam atmosfer kelautan. Kemudian untuk heat exchanger, kemudian untuk pompa dan katup, dan juga untuk industri kimia. Paduan yang kedua adalah paduan nikel dan krom. Nah, untuk ini dia komposisi umumnya dia nikelnya kurang lebih sebesar 70-80%, kromnya 15-30%. Karakteristik umum dari nikel krom ini adalah dia tahan pada oksidasi tinggi, yaitu pada suhu tinggi. Kemudian dia tahan terhadap lingkungan gas panas. Stabil secara mikrostruktur pada temperatur tinggi. Nah, peran unsur paduan ini dia itu ada unsur krom, di mana krom ini dia akan membentuk satu lapisan oksida yang pasif atau berfungsi sebagai pelindung, di mana dia akan membentuk lapisan Cr2O3. Sehingga dia bisa meningkatkan ketahanan oksidasi dan scaling. Nah, ini adalah sifat mekaniknya, kekuatan tariknya tadi lebih tinggi ya, ini 480 sampai 620 untuk NiCu. Kalau untuk nikel krom dia lebih tinggi ya dibandingkan di paduan NiCu, dia bisa mencapai 600 sampai 800 megapascal. Kemudian temperatur kerjanya dia hingga 1100 ya. Kalau tadi di sini ketahanan impact-nya yang baik, maka pada nikel krom, maka yang cukup baik adalah ketahanan creep ya. Aplikasinya untuk elemen pemanas listrik, untuk furnace ya. Kemudian untuk komponen turbin gas dan untuk industri metalurgi pada kondisi suhu tinggi. Paduan yang ketiga yaitu yang disebut dengan paduan yang terdiri dari ada nikel, ada krom, dan ada besi atau Fe. Nah, ini kalau kita membagi komposisi dari masing-masing unsurnya, maka untuk paduan ini dia terdiri dari nikel atau disebut dengan Ni itu kurang lebih sekitar 50-75%. Kemudian kromiumnya 15-25% dan besinya itu kandungannya 5 sampai dengan 20%. Nah, untuk karakteristik utamanya dia kombinasi dari kekuatan, ketahanan panas dan ketahanan korosi. Ini lebih ekonomis dibandingkan dengan yang paduan sebelumnya, yaitu nikel krom murni, kemudian stabil pada suhu tinggi dan lingkungan oksidatif. Ya. Kemudian mekanisme penguatannya, solid solution strengthening, tadi juga sama dengan NiCu ya, solid solution strengthening, tapi di sini antara krom dan Fe. Kemudian material ini juga bisa melalui grain boundary strengthening, yaitu melalui penguatan butir. Sifatnya dia lebih tinggi ya. Di sini kekuatan tariknya ada yang mencapai 900 megapascal. Ketahanan creepnya baik. Di sini ada nih, dia ketahanan kelelahan atau uji fatigue. Dia cukup baik ya paduan ini. Kemudian aplikasinya untuk apa? Ini aplikasinya untuk reaktor nuklir ya. Kemudian untuk komponen turbin gas, heat exchanger suhu tinggi dan industri petrokimia. Ya. Kemudian paduan yang ketiga, ini paduan yang keempat. Nah, kalau tadi NiCr-Fe, maka ini NiCr ditambahkan molybden dengan komposisi kandungan nikelnya itu dari 55 sampai 70%, kromiumnya kurang lebih 15 sampai 25%, sedangkan molybdennya sendiri yaitu sekitar 5 sampai dengan 15%. Jadi masih didominasi oleh paduan krom nikel ya, cukup besar. Nah, ketahanan karakteristiknya adalah ketahanan korosinya sangat tinggi, khususnya untuk korosi pitting atau korosi celah ya. Kemudian sangat tahan terhadap lingkungan asam kuat. Nah, peran unsur paduannya tadi kenapa ditambahkan krom? Di krom ini dia punya peran untuk ketahanan oksidasi. Sedangkan molybden ini ketahanan terhadap pitting dan korosi celah. Nah, kemudian Ni-nya ini sebagai stabilitas struktur daripada FCC-nya.
Nah, sifat mekanik umumnya dia lebih tinggi lagi dibandingkan yang paduan sebelumnya, yaitu sampai mencapai 1000 megapascal. Ketahanan lelahnya juga tinggi, ketahanan korosifnya sangat baik. Aplikasinya biasanya di industri kimia agresif, pipa dan tangki reaktor, desalinasi air laut, dan industri minyak dan gas. Ya, Cu, NiCrFe, dan molybden. Nah, yang terakhir adalah superalloy berbasis nikel. Nah, komposisi umumnya dia ada nikel kurang lebih 50%, ada krom itu 10-20%, aluminium sekitar 1,6%, dan titanium 1-5%. Kemudian ada unsur tambahannya yaitu Co, Mo, W, wolfram, tantalum, Nb, dan Re. Jadi ada penambahan lagi di sini, unsur tambahan. Kemudian karakteristik utamanya, kekuatannya sangat tinggi sampai di suhunya di atas 700 derajat Celcius, tahan krip dan fatigue pada suhu tinggi, ketahanan oksidasi dan korosinya sangat baik, stabil secara mikrostruktur dan jangka panjang. Nah, mekanisme penguatannya seperti apa? Bisa melalui solid solution strengthening atau precipitation strengthening dan gain boundary strengthening. Jadi ada 3 yang bisa dilakukan mekanisme penguatan logam ini, yaitu pada superalloy berbasis nikel. Sifat mekaniknya lebih tinggi, di sini ada yang mencapai 1400 megapascal. Temperatur kerjanya 1000 sampai 1100 derajat Celcius dan sangat baik untuk ketahanan klip. Ya. Aplikasinya untuk apa? Bahan ini yaitu di turbin pesawat terbang, kemudian turbin gas pembangkit listrik, komponen roket, industri nuklir, dan pertahanan. Ya. Untuk superalloy berbasis nikel. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau enggak kita lanjut. Nah, kalau tadi kan berdasarkan unsur ya. Jadi ada paduan NiCu, ada paduan nikel krom, ada paduan nikel krom, tapi kita tambahkan Fe-nya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kita menambahkan unsur-unsur paduan itu punya maksud, punya tujuan, ya. Lebih arahnya untuk membangun atau lebih arahnya untuk menyempurnakan, ya, atau supaya materi itu mempunyai sifat yang baiknya lebih banyak gitu ya, karakteristiknya bisa kita tingkatkan. Kemudian NiCr superalloy berbasis nikel yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian selain berdasarkan unsur paduannya, tadi kan dibagi 2 ya, bahwa mana tadi? Komposisinya itu komposisi. Nah, yaitu berdasarkan komposisi ada 5, ada NiCu, ada NiCr, ada NiCrFe, dan NiCrMo. Nah, sedangkan yang klasifikasi kedua itu berdasarkan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu paduan tahan korosi, paduan tahan panas, dan superalloy suhu tinggi. Nah, ini adalah contoh daripada jenis paduan nikel dan karakteristiknya. Jadi kalau dia adalah NiCu, maka dia mempunyai karakteristik utama tahan korosi air laut. Kalau Ni-krom itu adalah tahan oksidasi suhu tinggi. Kalau kita tambahkan nikel krom itu dengan Fe, maka dia kuat dan tahan panas. Nah, kalau ditambahkan molybden, maka dia akan tahan piting dan celah. Kemudian dia proses ini kuat pada kondisi suhu di atas 700 derajat Celcius. Itu ya berdasarkan fungsinya. Kita lanjut. Klasifikasinya ini udah ya paduan nikel standarisasi. Nah, bagi 3. Yang pertama adalah paduan nikel tahan korosi. Nah, paduan nikel yang tahan korosi ini adalah paduan yang dirancang
untuk bekerja pada lingkungan kimia agresif, seperti larutan asam, air laut, dan lingkungan dengan potensi korosi tinggi, baik pada suhu rendah maupun menengah. Nah, lingkungan korosif yang ditangani itu ada beberapa jenis korosif yang bisa kita pelajari. Ada namanya korosif umum, ada korosi fitting, ada korosi celah, ya, dan korosi tegangan. Kemudian kalau berdasarkan unsur paduan utama dan fungsinya, yaitu dengan adanya penambahan unsur-unsur, yaitu adanya nikel, adanya krom, molibden, dan tembaga, ya. Di mana nikel ini mempunyai sifat sebagai penstabil atau stabilitas struktur FCC dan ketahanannya korosi secara umum. Krom ini juga mempunyai sifat positifnya, yaitu dia membentuk lapisan pasif, yaitu dia membentuk Cr2O3. Kemudian meningkatkan ketahanan pitting dan korosi celah. Kemudian meningkatkan ketahanan terhadap asam sulfat dan air laut. Karakteristik secara umum, ketahanan korosinya sangat baik, kealutannya baik, kekuatan mekaniknya sedang stabil, kekuatan mekaniknya stabil pada lingkungan kimia yang agresif. Nah, contohnya apa yang masuk di posisi paduan nikel tahan korosi, yaitu ada NiCu, ada NiCrMo, ada NiCrFeMo. Nah, ini aplikasinya digunakan di tangki, reaktor kimia, pipa dan katup industri kimia, heat exchanger, industri minyak dan gas, dan instalasi desalinasi. Ya. Nah, yang kedua ada paduan nikel yang tahan panas. Jadi kalau tadi tahan korosi, maka kalau di sini contoh paduannya itu ada NiCr, ada NiCrFe, atau paduan nikel untuk elemen pemanas. Nah, paduan nikel ini tahan panas, kemudian dia juga dirancang untuk mempertahankan kekuatan mekanik dan stabilitas struktur pada suhu tinggi. Umumnya hingga 600 sampai 900 derajat Celcius secara umum, namun tidak pada kondisi ekstrim seperti pada superalloy. Tantangan suhu tinggi ini apa? Adanya oksidasi atau scale, adanya penurunan kekuatan, adanya deformasi akibat creep, dan adanya kekelahan termal. Sehingga disinilah kita menambahkan unsur-unsur paduan utama dan fungsinya, yaitu dengan menambahkan krom, menambahkan Fe, menambahkan molibden, dan wolfram, di mana masing-masing punya kekhasannya sendiri. Artinya dia punya fungsinya masing-masing. Jadi misalnya kalau Cr, dia ketahanan korosinya pada kondisi suhu tinggi. Tetapi kalau kita melihat kekuatan suhu tubuhnya tinggi, maka itu juga harus menjadi satu pertimbangan kita gitu ya, bahwa penambahan unsur ini memberikan efek yang cukup baik bagi materialnya. Nah, Fe ini apa? Kalau Fe ini lebih ke penurunan biaya dan meningkatkan kekuatan. Nah, karakteristiknya apa? Ketahanan oksidasi sangat baik, kekuatan tinggi pada suhu menengah dan tinggi, ketahanan creep cukup baik, stabil secara mikrostruktur. Contohnya nikel krom, dan Fe, ya. Nah, paduan nikel untuk elemen pemanas itu aplikasinya furnace dan kiln, heat exchanger-nya cukup dalam suhu yang tinggi, elemen pemanas listriknya, komponen turbin gas statik, industri metalurgi, ya. Untuk paduan nikel tahan panas. Nah, yang terakhir itu berdasarkan superalloy-nya, nikel suhu tinggi. Nah, kalau superalloy ini dia berbasis nikel, adalah paduan nikel khusus yang mampu bekerja pada suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 700 derajat Celcius, sampai menahan tekanan mekanik besar dalam waktu yang lama. Nah, kemudian karakteristik lingkungan kerjanya untuk superalloy nikel ini, dia suhu ekstrim, bebas statis dan dinamik tinggi, lingkungan oksidatif dan korosif, siklus panas berulang, ya. Nah, unsur paduan dan perannya ada AlTi membentuk presipitat,
ada ketahanan oksidasi yaitu krom, ada stabilitas fase ya madu. Nah, penambahan unsur-unsur lain di sini seperti ada Al, Ti, ada krom, ada Co. Nah, itu masing-masing mempunyai peranannya. Nah, mekanismenya penguatannya melalui solid solution strengthening, precipitation, dan grain boundary. Nah, kekuatannya luar biasa pada suhu tinggi, juga dia ketahanan creep dan fatigue, ketahanan oksidasi, dan korosi. Aplikasinya untuk bilah turbin pesawat terbang, kemudian turbin gas, mesin roket, industri nuklir, dan aplikasi pertahanan. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita lihat dari eh, klasifikasinya itu ada paduan nikel tahan korosi, ada paduan nikel tahan panas, dan yang ini paduan nikel tahan korosi, kemudian ada paduan nikel tahan panas, selain tahan korosi tahan panas, kemudian pada superalloy nikel pada suhu tinggi. Kemudian di sini kita menggunakan setiap material itu ada namanya yang disebut dengan standarisasi atau penamaan khusus bagi material atau unsur eh, yang sudah terus berkembang. Sehingga tujuan dari standarisasi ini intinya hanya untuk memudahkan gitu ya, terutama penamaan istilah-istilah sehingga kita bisa melihat atau menentukan mana analisis yang tepat gitu ya. Nah, tujuan standarisasi penamaan ini untuk apa? Jadi standarisasi penamaan juga ada pada paduan nikel ya. Tujuannya untuk yang pertama menyeragamkan identifikasi dari material, menghindari kesalahan pemilihan bahan, memudahkan komunikasi teknis global ya. Kemudian menjamin kesulitan sifat mekanik dan kimia menghubungkan komposit sifat aplikasi ya. Nah, ini adalah tujuan standarisasi. Nah, standarisasi yang biasa umum dilakukan itu ada standar Unified Numbering System, ada yang menggunakan ASTM, ada yang menggunakan ISO, ya. Jadi UNS ini apa? UNS ini Unified Numbering System. Jadi, eh, sebentar ya, azan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Di azan dulu sebentar. Oh, ininya stop set. Jadi kita masuk di sistem standar ya. Nah, untuk standarisasi yang umum biasanya untuk material ini yaitu ada yang secara umum dia menggunakan UNS atau Unified Numbering System. Ya, Unified Numbering System itu dia sifatnya hanya memberikan pengkodean atau memberikan nama pada semua paduan material khususnya logam. Ada juga yang menggunakan standar ASTM, tapi kalau ASTM ini lebih ke standarisasi untuk pengujian-pengujian materialnya. Ada juga yang menggunakan standar ISO, ada yang menggunakan ASME, SAE untuk aplikasi tertentu. Tetapi secara umum UNS ini yang merupakan sistem penamaan yang paling umum dan standar digunakan untuk memberikan pengkodean atau nama pada paduan aluminium, yaitu dengan mengidentifikasikan komposisi kimia pada paduan logam. Jadi UNS ini merupakan satu standar yang tidak mendefinisikan sifat mekanik, tetapi lebih mengidentifikasikan kimia dari materialnya. Nah, ini kode dari jenis paduan NiCu. Biasanya kita kasih kode NO4400. Kalau dia NiCrFe, yaitu dikasih kode NO6600. Kalau yang MONB yaitu NO6625, superalloy itu NO7718, dan seterusnya. Ya. Ini adalah contoh standarisasi penamaan dari paduan nikel, yaitu antara UNS dan ASTM. Misalnya tadi UNS NO 4400. Nah, ini setara dengan ASTM B127. Jadi UNS NO 4400 ini hanya sebagai merupakan mengidentifikasi kimia pada NiCu. Jadi kalau misalnya ada kode dengan nomor ini, berarti dia pasti paduannya NiCu. Tapi kalau ASTM B127 dia hanya merupakan spesifikasi pelat dan lembar paduannya saja, gitu ya. Karakteristiknya adalah tahan korosi air laut, keuletannya tinggi, aplikasinya untuk komponen kelautan dan heat exchanger. Contoh standarisasi yang kedua, contoh nomor 2 yaitu UNS NO6600. Nah, ini setara dengan ASTM B168. Jadi kalau ada NO6600, kalau itu berarti dia NiCrFe. Kemudian kalau ada standar ASTM B168, maka lebih ke dimensi gitu ya. Jadi itu artinya bahwa dia itu plat strip paduan nikel tahan panas. Karakteristiknya adalah tahan oksidasi suhu tinggi, kekuatan mekaniknya baik, aplikasinya untuk furnace dan komponen turbin gas. Yang contoh ketiga, ini UNS, kalau misalnya ada NO6625. Nah, itu berarti 6625 itu adalah NiCrMonB. ASTM-nya B443, dia hanya menyatakan dia merupakan plat dan lembar paduan nikel. Karakteristiknya sangat tahan korosi, kuat pada suhu tinggi, aplikasinya untuk industri kimia, ini biasanya minyak, ya, gas, ya, seperti itu. Yang contoh 4 dari superalloy di sini, dia dikasih kode UNS NO7718 atau ASTM-nya B670. Ini adalah merupakan superalloy nikel. Jadi terdiri dari Ni, Cr, Fe, Nb, dan Mo. Ya. Karakteristiknya dia terhadap ketahanan klipnya sangat tinggi, stabil pada suhu ekstrim, ya, untuk material ini.
Kemudian untuk masuk di sifat mekanik paduan, ya. Nah, sifat mekanik dari material ini, sifat mekaniknya bahwa paduan nikel ini sangat dipengaruhi karakteristiknya yang pertama oleh jenis paduannya, yang tadi ya unsur-unsur kimianya, kemudian komposisi unsurnya, dan perlakuan panas. Secara umum, paduan nikel ini menunjukkan performance mekanik yang sangat baik, terutama pada suhu tinggi. Karakteristik umumnya adalah kekuatannya tinggi pada suhu ruang dan suhu tinggi, ketahanan klipnya sangat baik, ketahanan kelelahan atau fatigue-nya tinggi, keuletan dan ketangguhannya baik. Jadi pada super alloy nikel, kekuatan tarik dan ketahanan klipnya tetap tinggi hingga suhu di atas 700 derajat Celcius. Ini sifat mekanik ya dari material ya. Jadi tadi sudah dirangkum kekuatan tariknya sampai 1400, paling tinggi 600 sampai 1400. Kekuatan luluhnya 300 sampai 1100 megapascal. Modulus elastisitasnya bisa mencapai 190 sampai 210 sehingga elongation-nya dia sebesar 15 sampai 45%. Karakteristiknya 150 sampai 450 hardness ya. Ini ketahanan klipnya sangat tinggi, ketahanan fatigue-nya juga tinggi. Kemudian yang kedua adalah sifat fisik paduan nikel. Nah, ini paduan nikel ini mendukung terutama pada lingkungan ekstrim. Nah, struktur kristalnya FCC stabil pada suhu tinggi, kondisi panas dan listriknya sedang, koefisien mulai termal lebih rendah dibandingkan baja tahan panas. Ini sifat fisiknya ya untuk material. Dari mulai massa jenis, titik leleh ya, nilai-nilainya. Ini adalah sifat-sifat teknologis. Jadi tadi sifat-sifat mekanik, kemudian ada sifat kimia dan kita sorot di sini ada sifat teknologis. Nah, sifat teknologis ini biasanya berkaitan dengan kemudahan suatu bahan baku untuk diproses gitu ya. Nah, kalau kita lihat kemudahan paduan nikel dalam proses manufaktur dan penggunaannya dalam industri, kita mulai dari kemampuan pengecoran atau caseability. Nah, ini baik untuk paduan nikel, terutama untuk super alloy, di mana hasilnya itu dicor melalui proses investment casting, ada yang directional solidification atau single crystal casting. Ya. Nah, kemampuan yang kedua adalah pembentukan atau formability. Nah, materi ini punya keuletan tinggi baik untuk pengerolaan dan penarikan, membutuhkan gaya pembentukan besar karena kekuatannya cukup besar, cukup tinggi. Kemudian kemampuan mesinnya. Nah, kalau mesin ini umumnya rendah, work hardening-nya tinggi, konduktivitas panasnya rendah, membutuhkan plat khusus untuk karbida dan keramik, ya, dan pendinginan yang sangat efektif. Okay. Nah, kemampuan pengelasannya pada umumnya baik, ya, tapi ada beberapa hal dia sangat sensitif terhadap letak panas dan perlu kontrol panas dan filler logam yang sesuai. Ya. Yang ketiga adalah perlakuan panas. Nah, untuk perlakuan panas ini dia sangat responsif terhadap solution treatment, aging, and precipitation hardening, khususnya superalloy. Jadi adanya pembentukan fasa gamma. Ini coba Ibu merangkum dari beberapa materi yang sudah kita dapat gitu ya. Bahwa di sini kita sudah membahas adanya paduan nikel atau alloys. Sebelumnya di pertemuan pertama kita juga sudah membahas adanya logam fero atau baja. Kemudian kemarin kita sudah bahas paduan tembaga dan yang sebelumnya adalah paduan aluminium. Di sini kita lihat di posisi kekuatan suhunya. Nah, posisi ini di material paduan nikel ya
itu stabil, dia sampai di atas 1000 derajat Celcius ya. Tapi kalau baja itu sedang dan tinggi sehingga turun drastis itu lebih besar dari 600. Kemudian paduan tembaganya rendah dan sedang, dengan paduan aluminiumnya rendah, cepat menurun di bawah lebih besar atau lebih kecil dari 300 derajat Celcius. Itu dari kekuatan suhunya. Jadi kalau kita melihat dari kekuatan suhunya, maka paduan nickel alloys inilah ya yang memberikan sifat yang sangat baik ya. Apalagi paduan ini masuk di kategori paduan nikel. Kemudian dilihat dari ketahanan klipnya, paduan N ini sangat baik. Kalau baja itu sedang, kalau tembaga itu rendah, dan paduan aluminium ini sangat rendah. Kalau dari ketahanan korosinya, maka paduan nikel ini sangat baik, termasuk di lingkungan ekstrim. Kalau baja terutama ada posisi yaitu disebut dengan standstill ya. Kemudian paduan tembaga ini sangat baik ya, baik air laut dan asam yang ringan. Kekuatan mekaniknya, kalau paduan ini tinggi, sangat tinggi. Baja juga tinggi, kalau yang keduanya sedang. Dan jenisnya 8,2 sampai 8,9, tingginya 7,8 ya. Kemudian di sini berat jenisnya yang teringan adalah yang sini ya, baja 7,8. Paduan ini adalah 8,2 sampai 8,9 ya. Paduan aluminium yang paling ringan, paling rendah. Nah, kemudian kalau kita bandingkan terhadap ketahanan oksidasi suhu yang tinggi, maka paduan Ni ini sangat baik ya dibandingkan dengan baja. Baja posisinya sedang, paduan yang tembaga dan aluminium ini rendah. Untuk mesin ability, nah ini paduan N ini kurang baik untuk diproses mesin ability. Tapi baja ini baik, untuk paduan tembaga dan aluminium sangat baik. Nah, untuk proses pengecoran, untuk paduan N ini cukup kompleks. Untuk baja baik, untuk tembaga sangat baik, dan aluminium atau alloy sangat baik. Nah, kemudian kemampuan pengelasan. Itu baik dengan cara mengontrol panas kerat. Kemudian baja ini mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk pengelasannya. Kalau paduan tembaga ini baik, aluminium baik. Kemudian aplikasinya nantinya. Aplikasi utamanya itu untuk turbin, aerospace, nuklir, dan kimia agresif. Kalau baja itu dia lebih konstruksi gitu ya. Kalau paduan tembaga itu lebih ke listrikan, heat exchanger. Kemudian kalau aluminium, alloy relatif murah, transportasinya ringan, air struktur menghasilkan struktur aerospace yang istilahnya tidak relatif lebih baik lah gitu ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau secara kita melihat bahwa memang untuk paduan ini kita harus bekerja di atas 800 derajat Celcius. Nah, ini analisis singkatnya itu ya. Kalau kita misalnya menganalisis paduan nikel baja, jadi nikel versus baja. Nah, kalau kita melihat nikel dan baja ini, kelebihannya untuk nikel, paduan nikel ini lebih unggul pada suhu sangat tinggi, ketahanan klip dan oksidasinya juga lebih baik, lebih stabil untuk aplikasi jangka panjang. Kelemahan nikel ini jauh lebih mahal, lebih sulit dikerjakan. Untuk baja ini cocok untuk aplikasi umum, paduan nikel unggulan untuk lingkungan ekstrim. Kalau dibandingkan dengan nikel baja. Kalau kita bandingkan dengan versus tembaga. Nah, kelebihan nikel ini kuat pada suhu tinggi, jadi memang kalau kita melihat dari catatan tadi, maka nikel ini memang sangat baik untuk posisi kondisi suhu tinggi, gitu ya. Kemudian
tahan temperatur tinggi itu yang ada di paduan nikel. Kelemahannya adalah konduktivitas listrik atau panasnya lebih rendah, biayanya lebih tinggi. Kemudian kesimpulannya, tembaga ini sangat baik untuk listrik dan panas, sehingga katakan bahwa nikel ini unggul untuk kekuatan dan suhu tinggi. Nah, kemudian nikel versus paduan aluminium. Kelebihannya apa? Nikel ini jauh lebih kuat, lebih tahan korosif, dan stabil mikrostrukturnya untuk jangka panjang. Jadi dijelaskan dulu paduan aluminium itu seperti apa. Itu sehingga kita memasukkan sudah eh, tinggal sudah tahu kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ya, untuk nikel versus paduan aluminium. Jadi aluminium ini unggul untuk ringan, tetapi nikel ini unggul untuk kondisi ekstrim. Oke. Sampai. Oke. Jadi konsepnya memang kalau paduan nikel ini setelah kita pelajari bareng-bareng ya, jadi nikel ini memang sangat cocok untuk kondisi yang sangat ekstrim, yaitu kondisi yang lingkungan di mana bisa menghasilkan yang disebut adanya cacat ya, seperti itu. Jadi setiap material itu semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Sehingga kita memang disitulah sebagai seorang material harus memilih ya material mana yang bisa kita gunakan, kita pakai. Sehingga pada saat pengaplikasian tersebut maka sudah sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Jadi masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau kita membandingkan untuk baja seperti apa, kegunaannya untuk krom seperti apa gitu ya. Konsepnya adalah bahwa kita harus tahu karakteristik material sehingga pada saat memilih material tersebut untuk eh, aplikasinya itu akan lebih memenuhi dari syarat yang disesuaikan oleh syarat dari requirement dari produknya. Ya, oke. Ini adalah materi tentang paduan nikel. Minggu depan kita akan bahas tentang paduan titanium. Ya. Jadi kalau kita lihat ujian eh, kalau reguler tanggal 19, maka kita di minggu depannya lagi ya untuk ujiannya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ya. Silakan kalau misalnya ada yang didiskusikan, kita diskusikan sampai jam 20, 20.00. Kalau tidak ada, maka kuliahnya diakhiri di jam sekarang. Nanti Ibu share ada soal yang harus Anda kerjakan. Ya, nanti dikumpulkan waktunya 2 minggu ke depan. Ya, nanti Ibu share di eh, Google Classroom. Kemudian nanti Ibu share juga di grup WA Group. Gitu. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahannya ya hari ini. Karena ada kuliah lagi ya setelah ini. Baik, terima kasih Baik, Bu. atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Kita Terima di kasih banyak, meeting Bu. ya. Yuk, makasih. Makasih, Bu. Ya.